Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Bagus Aditya, CPNS Kemenhub 2021. Berikut ini adalah pandangan saya terkait antisipasi ASN terhadap isu radikalisme. Salah satu masalah yang dihadapi banyak negara di era globalisasi saat ini adalah munculnya ideologi pemikiran radikalisme. Pemikiran radikalisme banyak muncul dalam konteks percaturan politik. Selain itu, pola pikir ini sering dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat. Radikalisme adalah konsep dengan arti yang sangat luas. Ada banyak pengertian mengenai radikalisme. Salah satu penjelasan mengenai radikalisme adalah paham yang bisa mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme kini sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Radikalisme adalah istilah yang penting diketahui oleh siapapun. Dalam sejarahnya, radikalisme merupakan hasil pemikiran dari aliran yang memiliki keterkaitan terhadap perubahan besar dan ekstrim. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Kini, radikalisme adalah konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan. Dalam sejarahnya, radikalisme merupakan hasil pemikiran dari aliran yang memiliki keterkaitan terhadap perubahan besar dan ekstrim. Radikalisme adalah gerakan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Kini, radikalisme adalah konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan. Konsep radikalisme juga berkembang dalam ranah sosial dan politik. Dalam ranah radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Dalam kamus Cambridge Dictionary, istilah radikalisme semakin memiliki cakupan yang luas saat masuk ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme terbagi menjadi tiga makna yang berbeda. Makna yang pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Terdapat banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam paham atau ideologi radikalisme. Faktor-faktor tersebut jika dibagi secara garis besar merujuk pada kondisi finansial yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan, latar belakang pendidikan yang kurang baik, latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan lain-lain. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2011 menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 4 faktor utama mengapa seseorang dapat terpapar radikalisme. Yang pertama adalah kepentingan personal yang menyangkut urusan ideologi dan finansial. Selanjutnya, faktor kedua adalah adanya rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang kemudian dapat memicu seseorang untuk bergabung ke dalam kelompok radikalisme. Faktor ketiga adalah berbagai macam propaganda dan fasilitas yang ditawarkan juga memungkinkan seseorang untuk bergabung ke dalam kelompok radikalisme. Hal ini terlihat dalam perekrutan anggota yang dilakukan oleh ISIS dengan berbagai macam propaganda dan janji yang ditawarkan. Faktor terakhir berkaitan dengan persoalan kultural yang menyangkut agama dan kepercayaan. Faktor ini semakin didukung dengan tingkat pendidikan yang minim dan pemahaman yang keliru mengenai suatu kepercayaan yang dianut. Dikutip dari laman Kompas tahun 2019, sejak laman website www.aduanasn.id dibuka, telah terdapat 77 aduan yang terkait dengan radikalisme. Aduan tersebut terkait dengan sikap anti-NKRI, anti-Pancasila, hingga sikap intoleransi. Meski demikian, hanya sekitar 11 aduan yang diverifikasi karena menyertakan bukti. Kebanyakan radikalisme ASN terlihat dari postingan-postingan pendapat ASN yang diutarakan di media sosial pribadi mereka. Beberapa pemahaman radikal yang banyak beredar di kalangan ASN diantaranya adalah: pertama, ASN yang cenderung menolak Pancasila dan menolak melakukan berbagai upacara kebangsaan seperti upacara bendera. Kedua, beberapa ASN menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang benar dengan label jihad yang mereka pahami. Dan ketiga, tindakan mengujar kebencian kepada pemerintah. Peredaran radikalisme di kalangan ASN di Indonesia cukup cepat dan perlu segera diberantas. Radikalisme di kalangan ASN tidak boleh terjadi, karena sejatinya ASN merupakan alat perekat sekaligus penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Selain itu, radikalisme juga dapat membahayakan berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya aspek pelayanan. Hal ini didasari dengan adanya fakta bahwa orang yang terpapar radikalisme cenderung tertutup dan tidak mau menerima masukan dan berhubungan dengan orang di luar alirannya. Upaya lainnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Selain dengan melakukan kedua upaya yakni deradikalisasi dan kontraradikalisasi, langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangkal radikalisme di kalangan aparatur sipil negara adalah dengan memperbaharui sistem perekrutan. Untuk mencegah adanya radikalisme, tak cukup jika hanya mengandalkan tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Sistem perekrutan harus diperketat dan perlu adanya serangkaian tes untuk melihat setiap rekam jejak digital calon aparatur sipil negara ASN dan pengenalan dini terhadap setiap karakteristik calon seperti sikap intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner yang cenderung membahayakan. Di sisi lain, selain mengerahkan fokus kepada hal-hal yang bersifat mencegah, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan ketat terhadap setiap gerak-gerik aparatur sipil negara dan menetapkan aturan berupa regulasi yang tegas dan mengikat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pandangan saya terhadap isu radikalisme dan isu-isu kontemporer di kalangan ASN. Terima kasih.